Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pentol corah. Rasanya enak banget, pedasnya nampol dan juga teksturnya tetap empuk meskipun udah dingin. Oke guys, bagi kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat pentol corah ini, bahan-bahan yang diperlukan pertama di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, boleh pakai merek apa aja. Kemudian tepung tapioka, boleh diganti sagu, kanji ataupun aci, 1 sendok teh garam, 1 saset kaldu bubuk, boleh merek apa aja, 2 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri yang sudah diiris-iris, tahu yang sudah digoreng secukupnya. Kemudian nanti akan aku tambahkan air. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat pentol corah. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tuangkan tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Tambahkan garam dan kaldu bubuk. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan daun bawang dan seledri, tambahkan juga air sedikit demi sedikit, aduk sampai rata, sampai kita mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil kekentalannya. Jangan terlalu kental karena nanti hasil pentolnya bisa keras. Dan total air yang aku gunakan untuk membuat pentol ini kurang lebih sekitar 450 ml. Silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis tepung yang kalian gunakan ya. Langkah berikutnya, ambil 1 potong tahu, kemudian kita belah salah satu bagiannya. Setelah itu kita isi dengan adonan pentol yang sudah dibuat tadi. Kita isi sampai penuh. Dan untuk membuat pentol corah ini bagusnya sih pakai tahu kopong ya. Cuma karena nggak setiap daerah menyediakan tahu kopong, jadi di sini aku pakai jenis tahu yang biasa aja, supaya kalian yang di daerahnya nggak ada tahu kopong masih bisa membuat pentol corah ini. Dan untuk jenis tahu biasa bisa kalian goreng sampai bagian kulit luarnya ini kering dan agak sedikit mengembang. Karena setelah mengembang kalau diangkat akan menjadi kempes dan akan ada ruang untuk mengisi adonan pentol ini. Nah, ini diisi sampai penuh ya. Setelah semua tahu terisi adonan pentol semua, di sini aku siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak terlebih dahulu. Langsung aja adonan ini kita tuangkan ke dalam loyang. Untuk ukurannya bebas ya. Kalau kalian nggak punya loyang juga bisa kalian ganti dengan tupperware ataupun apa aja yang bisa dikukus. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang. Nah, untuk loyangnya kita letakkan di tengah, sedangkan tahunya kita sisipkan aja di samping-sampingnya seperti ini. Kita kukus selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit atau sampai matang. Sambil menunggu pentolnya matang, di sini aku udah siapkan bahan-bahan untuk membuat saus sambalnya, yaitu 50 gram saus sambal, boleh pakai merek apa aja, 3 siung bawang putih, 10 siung cabai rawit, 3 lembar daun jeruk, garam secukupnya, dan 1 sendok makan tepung maizena. Oke guys, silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan, dan sekarang kita akan mulai ke tutorial untuk membuat saus sambalnya. Oke, langsung aja kita haluskan cabai rawit, bawang putih, dan daun jeruk, kemudian tambahkan sedikit air, lalu kita blender sampai halus.
Setelah itu, tuangkan minyak goreng secukupnya untuk menumis, kemudian langsung aja kita tuangkan bumbu yang sudah di blender tadi, kemudian tambahkan juga air takarannya 1 gelas blender ini ya. Dan pada saat menumis, ini minyaknya masih dingin ya, jangan menumis bumbu cabai dalam minyak yang panas karena nanti kita bisa bersin-bersin. Oke, langsung aja kita tambahkan saus sambal kurang lebih 50 gram atau boleh sesuai selera, boleh ditambahkan atau juga boleh ditambahkan juga dengan saus tomat. Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan garam dan tepung maizena. Oke, pada saat menambahkan tepung maizenanya, ini tepung maizenanya ditambahkan sedikit air dulu supaya tidak menggumpal. Kemudian kita masak sampai mendidih. Dan mohon maaf banget ya, pada saat menambahkan tepung maizenanya, ini tidak tertangkap kamera karena aku kelupaan ternyata kameranya masih off. Jadi mohon dimaklum ya semua. Oke, setelah dikukus selama kurang lebih 20 menit, ini hasil pentolnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, kita potong adonan pentol yang dicetak dengan loyang tadi. Untuk lebar dan ketebalannya kurang lebih sekitar 1,5 sampai dengan 2 cm. Boleh sesuai selera kalian. Dan bagusnya memotong pentol ini sesudah dingin ya. Karena kalau misalkan masih panas ataupun masih anget, pentolnya akan lengket seperti ini. Setelah itu, kita potong-potong juga tahu yang sudah diisi dengan pentol. Untuk ukurannya disesuaikan aja dengan potongan pentol yang pertama tadi. Nah, di sini aku potong menjadi 4 bagian aja. Oke, setelah dipotong-potong seperti ini hasilnya, ini bisa langsung dikukus atau bisa disimpan di kulkas untuk dijual keesokan hari. Oke, untuk berjualan pentol corah ini memang harus standby terus di kukusan ya, supaya masih tetap panas pada saat disajikan. Oke, untuk menyajikannya langsung aja kita tuangkan ke dalam mika seperti ini. Untuk ukuran mikanya bebas ya, ukuran mika menentukan harga jual. Semakin besar mika yang digunakan, semakin besar juga harga jualnya. Setelah itu langsung aja kita tuangkan saus sambal yang sudah dimasak tadi. Dan biasanya pentol corah ini dijual dengan harga Rp1.000 per 3 pentol. Jadi tergantung ukuran mikanya ya. Kalau misalkan satu mika itu isinya ada 15 pentol, berarti harga jualnya sekitar Rp5.000. Dan ini aku lupa ya untuk ukuran mikanya berapa. Pokoknya silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk ukuran mikanya. Dan sesuaikan juga untuk harga jual dengan harga bahan baku yang di daerah kalian. Karena tentunya setiap daerah memiliki harga bahan baku yang berbeda-beda. Oke, setelah itu untuk menggugah selera bisa kita tambahkan potongan-potongan mentimun. Ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Dan supaya tampilannya lebih cantik lagi, di sini kita bisa tambahkan mayonnaise. Ini aku pakai mayonnaise yang pedas ya. Nah, ini juga opsional, boleh pakai boleh tidak karena nggak semua orang suka mayonnaise. Dan sekarang saatnya review pentol corah yang aku buat. Untuk cara makannya tinggal kita tusuk aja seperti ini. Jangan lupa kalau kalian berjualan sediakan juga tusuk sate supaya pembeli nggak bingung untuk cara makannya. Nah, ini tinggal ditusuk aja seperti ini, mentimun, pentol, dan juga kita cocol saus sambal dan juga mayonnaise-nya. Ini rasanya enak banget, ngeblend banget, dan ini juga ada aroma khas dari daun jeruk yang di blender tadi. Pokoknya rasanya enak banget, mantap banget. Silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah. Untuk pemasaran pentol corah ini gampang banget, bisa kalian jual langsung atau kalian tinggal pasang aja status di Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram, pasti ada pembeli yang berminat.
Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.